Di bulan Agustus kemarin ada sebuah film yang berjudul Fatima yang menceritakan tentang kisah penampakan Bunda Maria kepada tiga anak kecil, Lucia, Francisco, dan Jacinta di kota kecil yang bernama Fatima di negara Portugal. Untuk latar belakang sejarah dan penjelasan detail tentang arti dan makna di balik tiga pesan rahasia yang disampaikan oleh Bunda Maria di Fatima ini, kamu bisa nonton video series Maria Bunda Kerahiman di channel YouTube Jejak Kudus atau cek link yang ada di bagian deskripsi di bawah ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan di video ini, jika kamu sudah nonton film Fatima, bagaimana menurut kamu tentang film itu? Bagikan pendapatmu dan tulis di bagian komen apa yang kamu suka dan apa yang berkesan untukmu dari film Fatima ini. Jika kamu belum nonton, film ini tersedia di berbagai streaming service yang ada, jadi kamu bisa langsung aja search di Google film Fatima tahun 2020. Nah, dalam video ini aku ingin memberikan sedikit komentar dan juga informasi katekese agar teman-teman ketika menonton film Fatima ini bisa memahami apa yang terjadi dengan bijak. Jadi peristiwa penampakan Bunda Maria atau Yesus atau orang kudus lainnya kepada satu individu atau beberapa orang tertentu secara privat oleh gereja, peristiwa ini disebut sebagai wahyu pribadi. Ada beberapa peristiwa supernatural yang diakui atau disetujui oleh gereja sebagai perwahyuan pribadi, namun ada lebih banyak lagi yang tidak diakui oleh gereja. Dan hari ini kita akan membahas secara singkat apa saja kriteria-kriteria resmi yang digunakan oleh Congregation for the Doctrine of Faith untuk menentukan apakah peristiwa supernatural ini, penampakan ini benar-benar berasal dari Allah atau berasal dari Roh Kudus. Namun sebelum masuk ke dalam kriteria-kriteria tersebut, ada baiknya kita akan membaca terlebih dahulu apa yang ditulis dijelaskan di dalam Katekismus nomor 67 tentang wahyu pribadi. Dalam peredaran waktu, terdapatlah apa yang dinamakan wahyu pribadi, yang beberapa di antaranya diakui oleh pemimpin-pemimpin gereja. Namun wahyu pribadi itu tidak termasuk dalam perbendaharaan iman, bukanlah tugas mereka, perwahyuan pribadi, untuk menyempurnakan wahyu Kristus yang definitif atau untuk melengkapinya, melainkan untuk membantu supaya orang dapat menghayatinya lebih dalam lagi dalam rentang waktu tertentu. Nah, secara sederhana artinya peristiwa-peristiwa supernatural yang terjadi di dalam wahyu pribadi tidak boleh bertentangan dengan kitab suci, tradisi suci, dan juga magisterium gereja. Selain itu, pesan-pesan yang disampaikan dalam penampakan ini pun sejatinya tidak mengajarkan sesuatu yang baru. Dengan kata lain, perwahyuan umum atau public revelation, wahyu Kristus telah secara penuh dan secara menyeluruh mengenalkan kita kepada Allah Bapa di dalam putranya Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Oleh karena itu, Paus Emeritus Benediktus ke-16 menjelaskan bahwa salah satu kriteria untuk menilai kebenaran dari wahyu pribadi ini adalah apakah hal itu membawa kita lebih dekat kepada Kristus atau malah sebaliknya menjauh dari Kristus. Wahyu pribadi adalah sarana yang bisa membantu kita untuk mengerti dan juga untuk menghidupi kabar gembira Kristus. Sarana yang dimaksud ini bisa berupa devosi yang baru, seperti kisah Bunda Maria yang memberikan kalung rosario kepada Santo Dominikus, seperti peristiwa penampakan Yesus kepada Santa Margareta Maria Alacoque tentang devosi hati kudus Yesus, lalu juga kepada Santa Faustina tentang devosi kerahiman ilahi. Selain itu, pesan dalam peristiwa penampakan ini juga bisa berupa nubuat atau berupa peringatan akan hal-hal yang akan terjadi di masa depan dan bagaimana hal itu bisa dihindari jika umat beriman melakukan pertobatan dan menghidupi kembali suatu devosi tertentu. Contohnya, pesan Bunda Maria di Fatima menyerukan pertobatan orang-orang berdosa, dan Bunda Maria meminta ketiga anak
Lucia, Francisco, dan Jacinta untuk berdoa rosario setiap hari agar perang dunia yang sedang terjadi saat itu bisa segera selesai. Cerita lengkapnya cukup panjang, jadi sekali lagi kalau kamu tertarik tentang hal ini, silakan menonton video series Maria Bunda Kerahiman di channel YouTube Jejak Kudus ini. Contoh lainnya, di dalam peristiwa penampakan Bunda Maria di Akita, di Jepang, Bunda Maria juga memberikan pesan yang sama, yaitu pertobatan dan berdoa rosario setiap hari. Oke, setelah kita tahu apa yang diajarkan oleh gereja secara resmi tentang wahyu pribadi, sekarang kita akan melihat secara singkat apa yang menjadi kriteria dari Congregation for the Doctrine of Faith. Ini adalah lembaga di Vatikan yang menentukan apakah peristiwa penampakan ini bisa disetujui atau sebaliknya. Jadi dokumen ini disahkan oleh Paus Paulus ke-6 pada tahun 1978. Dokumen ini menyebutkan jika ada pejabat gereja yang mengetahui adanya peristiwa penampakan atau wahyu pribadi, maka 3 hal ini harus diperhatikan. Yang pertama, pejabat gereja ini bisa berupa bisa romo paroki dan juga bisa uskup setempat. Pejabat gereja harus menilai fakta-fakta yang ada, baik dari sisi subjeknya, orang yang menerima wahyu pribadi ini, dan juga dari isi pesan yang disampaikan. Nah, yang pertama, untuk subjeknya, untuk orang penerima wahyu. Maka harus diinvestigasi bagaimana kehidupannya, bagaimana latar belakangnya, apakah dia orang yang jujur, hidupnya bermoral, apakah dia orang yang tulus, orang yang taat pada otoritas gereja. Dan yang paling menarik menurutku, ini di bagian terakhirnya, kriteria yang terakhir disebutkan, apakah dia bisa kembali menjalani hidup imannya dengan normal. Ya, jadi ini suatu kriteria yang luar biasa, karena terkadang mungkin orang yang mengaku mendapat peristiwa penampakan atau orang yang mengaku mengalami peristiwa supernatural ini ingin mencari sensasi untuk dirinya sendiri. Jadi kriteria yang terakhir ini menurutku sangat menarik karena dikatakan apakah orang tersebut bisa kembali menjalani hidup imannya dengan normal atau dia hanya mencari sensasi. Lalu yang kedua adalah dari segi pesan yang disampaikan. Apakah ada pesan-pesan yang disampaikan dalam penampakan ini yang bertentangan dengan doktrin gereja yang ada? Semua doktrin gereja yang ada, baik entah itu doktrin tentang Tuhan Yesus, doktrin tentang Bunda Maria, Ekaristi, Allah Tritunggal, dan lain-lain. Semua doktrin gereja tidak boleh ada yang bertentangan. Dan apakah pesan ini juga mendukung adanya devosi yang sehat dan menghasilkan buah yang baik? Nah, jika dari hasil investigasi awal ini semuanya menghasilkan kesimpulan yang baik, maka umat setempat diperbolehkan atau diizinkan untuk melakukan devosi tersebut dan mengadakan pesiarahan di tempat tersebut. Namun, pejabat gereja tetap harus mengawasi aktivitas yang ada dengan hati-hati. Dan berikutnya, tahap berikutnya yang ketiga adalah menunggu. Jadi kita akan menunggu sambil waktu berlalu dan menilai dari buah-buah rohani yang muncul dari devosi atau pesiarahan ini. Ketika pada akhirnya, jika gereja menyetujui peristiwa penampakan atau wahyu pribadi ini, pada dasarnya gereja hanya menyatakan bahwa pesan ini tidak bertentangan dengan iman dan ajaran gereja dan tidak akan membahayakan umat untuk percaya. Akan tetapi gereja tidak mewajibkan umat beriman untuk harus percaya pada peristiwa supernatural ini beserta pesan-pesan yang disampaikan di dalamnya. Jadi, jika kamu percaya dengan pesan-pesan Bunda Maria di Fatima, bagus. Kalau kamu tidak percaya, ya nggak apa-apa. You're not missing anything, essentially. Oleh karena itu, sekarang mungkin kita bisa lebih memahami mengapa gereja terkesan sangat lambat dalam memberikan persetujuan kepada suatu peristiwa supernatural. Dan kita sebagai umat beriman, sebaiknya kita pun mengikuti arahan gereja. Karena ada 2 alasan ini. Yang pertama, jika gereja menyetujui, kita percaya atau kita tidak percaya bisa dikatakan sama aja. Tidak ada bedanya. Apakah aku percaya pada penampakan di Lourdes atau aku nggak percaya? Kita tidak akan kehilangan keselamatan. Yang kedua, alternatif yang kedua, jika gereja
tidak atau belum menyetujui dan kita percaya, maka ada resikonya. Yaitu resikonya adalah jika pesan yang disampaikan ini bertentangan dengan iman gereja, atau ini adalah perbuatan dari si iblis, maka ada resiko kita bisa tersesat dan kita bisa kehilangan keselamatan. Sebaliknya, kalau gereja belum menyetujui dan kita juga tidak percaya, maka kita akan terhindar dari resiko tersebut. Sebagai penutup, Santo Yohanes dari Salib mengatakan bahwa kita percaya dengan pesan-pesan dari peristiwa penampakan ini bukan karena pesan itu berasal dari peristiwa supernatural ini, namun karena pesan itu sesuai dan tidak bertentangan dengan ajaran gereja. Jadi jangan berpikir atau khawatir jika kamu tidak percaya pada peristiwa penampakan tertentu, baik yang belum atau yang sudah disetujui oleh gereja, maka kamu akan kehilangan sesuatu. Dan jika kamu punya waktu luang yang cukup, masih ada begitu banyak peristiwa penampakan Bunda Maria yang sudah disetujui oleh gereja yang masih jarang sekali dibicarakan. Nah, tulis di komen jika kamu ada pertanyaan seputar penampakan Bunda Maria, dan jika kamu ingin mengusulkan peristiwa tertentu untuk kita kupas bersama, langsung aja tulis juga di komen. Semoga informasi katekesi singkat ini cukup jelas dan bisa membantu kamu untuk menjadi lebih bijak dalam menanggapi peristiwa-peristiwa supernatural yang terjadi di dunia ini atau mungkin juga di sekitarmu. Dan jika konten video ini bermanfaat dan berguna buat kamu, mohon dukungannya untuk klik tombol like, subscribe, dan juga bagikan link video ini ke keluarga, sahabat, dan komunitasmu. Terima kasih, Tuhan memberkati.